Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasul ba'da. Faqala ta'ala karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu jemaah sekalian berbahagia, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini di berapa Syawal ini, Bu? 10 Syawal. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah nikmat kesehatan, kesempatan kita bisa hadir di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Jihad Muhammadiyah, yang tadi disampaikan oleh Bang Yan ya. Ini memang masjid sebagai pusat dakwahnya Muhammadiyah. Jadi kalau Bapak Ibu yang pernah ke Menteng 62 ya, pernah Bu, kantor pusat Muhammadiyah di Menteng 62 ya, di Jakarta Pusat, itu gedung dakwah Muhammadiyah itu merahnya Pusat Dakwah Muhammadiyah ya, di kantor pusat Muhammadiyah Jakarta itu ya. Itu alhamdulillah baru saja diresmikan masjid kebanggaan kita yang diberi nama Masjid At-Tanwir ya. Jadi masjid yang berapa lantai ya. Kenapa saya katakan kebanggaan kita sebagai warga Perserikatan? Masjid itu air wuduknya itu ya, itu menggunakan teknologi canggih ya. Air wuduk yang sudah dipakai itu bisa disaring lagi dan bisa digunakan lagi. Nah, jadi satu-satunya masjid yang kita punya di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Yang itu kemarin itu rencana dipakai akan diresmikan ketika muktamar ya. Tetapi karena muktamar diundur ya, rencana kita muktamar itu 2020 ya. Karena Covid diundur 2022 ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah pandemi Covid ini segera berakhir ya. Ya, kalau bahasa kita itu ya, pandemi ini kita boleh kita menghadapinya jangan terlalu lebay. Nah, tahu Bu lebay Bu? Ya, kalau kata bahasa Bang Yan tuh panakui panawa. Ya kan? Gara-gara Covid tidak berani ke masjid segala macam ya. Kemarin sampaikan oleh Ustadz Tarmisam ya, kita biasa saja ya. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana protokol kesehatan kita terapkan ya. Ibu yang rajin pakai masker boleh pakai masker ya. Ya, jaga jarak. Jaga jarak ini. Nah, ini yang masih debatable ini kan. Sunnah kita sholat berjamaah itu apa Bu? Rapatkan shaf ya kan. Nah, tapi alhamdulillah kalau di masjid lain mungkin masih banyak ya kan, jarak ya. Kita alhamdulillah sudah sudah merapatkan shaf ya. Yang terpenting ya. Kenapa Bapak dan Ibu ya? Kalau kita ke masjid ini, pastilah orang yang ke masjid ini sudah berwudu. Ya enggak Pak Bu? Berwudu, kita udah wudu, ada mandi segala macam. Jadi bersihlah. Tetapi orang di pasar Bu ya, kadang ada mandi segala macam gitu kan. Nah, bebas peliharaan. Jadi yakinlah insyaallah kalau kita masuk masjid dengan niat yang bersih ya, dijauhkan oleh Allah dari virus corona. Bapak yang berbahagia, salam salawat kita doakan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau orang kembar kepaya ada amalan nyuruh kan. Nampak perlu kayak Bang Yan. Baik Bapak dan Ibu, kalau yang namanya kader Muhammadiyah itu Bapak dan Ibu ya, saya ingin bicara sedikit. Kader Muhammadiyah itu kalau kata Pak Amin Rais, apa sih what is kader ya? Kader itu permanent people. Apa itu permanent people?
kapanpun, dimanapun harus siap. Nah, itu kader. Saya didikan resmi apa? Saya masih ingat, saya waktu tahun 90-an saya didik di atas itu. Jadi selama bulan puasa didik oleh kader Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, jadi sempat saya belajar tentang macam-macam gitu ya. Jadi ketika kita dididik oleh perserikatan ini, dimanapun kita berada, sebesar apapun kita, jiwa bermuhammadiyah itu terasa betul. Ya. Nah inilah pentingnya ya sekarang ini ya, Muhammadiyah ini Bapak Ibu, besarnya kita ini ya, amal usaha kita luar biasa besar ya, segala macam. Tetapi yang banyak terjadi sekarang karena kita kekurangan kader tadi ya, akhirnya yang terjadi Bapak dan Ibu ya, amal usaha kita ya banyak yang lepas ya. Ya, mohon maaf ya. Kita di Lebong ini sedikit cerita ya, karena saya juga di pimpinan daerah Muhammadiyah Lebong. Ada berapa amal usaha kita yang itu karena tidak dikelola, tidak ada kader-kader kita yang mengelolanya, akhirnya Bu, lape ke tangan orang. Nah, akhirnya diambil orang lain gitu kan. Yang boro-boro tidak mengerti bagaimana mengurus Muhammadiyah, akhirnya Pak diganti merek orang lain. Nah, inilah pentingnya kita. Makanya gerakan kita ini gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Muhammadiyah itu ya dari dulu sampai sekarang itu konsisten ya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Apa itu amar ma'ruf nahi mungkar ya? Kalau kita mengajak orang kepada kebaikan ya Bu, itu insya Allah lebih ringan ya. Tapi yang nahi mungkar ini ya, makanya kita bersyukur ya. Jadi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam wasatiyah ya, kalau bahasa Islam pertengahan ya. Makanya Muhammadiyah ini Bapak Ibu ya, kita berdoa kepada Allah ya, mudah-mudahan tetap istiqomah yang di usia kita udah 1 abad lebih ini ya, terus konsisten dalam tidak hanya di bidang pendidikan sosial tapi juga dalam masalah kebangsaan ya. Dia Bapak Ibu ya, kalau ada tokoh-tokoh Muhammadiyah memberikan kritikan kepada pemerintah ya, itu sebagai wujud bukti kita cinta kepada negeri ini. Nah, ya, itulah ya. Bapak Ibu kenal dengan Busro Muqaddas ya. Busro Muqaddas itu pimpinan pusat Muhammadiyah sekarang itu memberikan masukan-masukan kepada pemerintah bagaimana pemerintah ini berjalan dengan mestinya. Nah, belum lagi tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lain. Nah, Bapak yang berbahagia ya. Jadi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang diinspirasi dari surah Ali Imran ya, saya akan ibu hafal semua kan. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar. Jadi kaidahlan itu ya, pendiri Muhammadiyah itu ya, mendirikan organisasi yang kita cinta ini itu berdasarkan perintah Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummah, hendaklah ada di antara kamu segolongan umat. Nah, apa maksud segolongan umat ini? Berdakwah ini, mengajak kebaikan ini tidak akan selesai dengan kita sendiri. Ya tak Bu? Ya, apalagi kalau tadi disampaikan oleh Bang Yan, begitu banyak program-program baik cabang ya segala macam itu tidak mungkin selesai dengan kita sendiri. Kalau kita berjamaah insya Allah akan selesai ya. Berjamaah, al jamaatu rahmah, berjamaah itu kita rahmat, berjamaah itu kita kuat ya. Nah inilah yang menginspirasi Kiai Dahlan mendirikan organisasi yang kita cinta ini ya, yang sudah sekian 1 abad lebih usianya ini. Nah usia 1 abad ini Bapak dan Ibu ya akan terus bertahan kalaulah kader-kader Muhammadiyah itu terus kita bina ya. Nah alhamdulillah kita di Rajang Lebong di pimpinan cabang Muhammadiyah ini ya. Ini alhamdulillah kalau saya melihat generasi mudanya luar biasa sekali ya. Kalau generasi muda kita setiap ada
bencana alam. Nah, yang terbaru sekarang kan masalah Palestina kan. Ya. Ada yang mengatakan ya ramai di grup-grup itu kan, untuk apa kita peduli ke Palestina? Ya Bu, jauh dari kita itu. Masih banyak keluarga-keluarga kita yang masih kekurangan segala macam. Justru Bapak Ibu, disinilah kehebatan Islam. Al-mu'minuna ikhwah. Mukmin itu bersaudara. Bapak dan Ibu, saudara kita di Palestina itu ya, memang dia jauh. Tapi Palestina itu Bapak dan Ibu, kalau baca sejarah ya, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Jadi salah satu negara itu dikatakan menjadi sebuah negara karena ada pengakuan dari bangsa lain. Palestina berjasa besar buat Indonesia. Alhamdulillah kalau kita baca berita sudah gencatan senjata ya tidak terlagi jadi. Tapi yang kita mungkin yang kita sayangkan sudah banyak ratusan korban berjatuhan ya. Nah, kita peduli dengan saudara kita ya. Tidak bisa dengan uang, tenaga ya, mungkin berangkat sana mungkin tidak bisa. Paling ringan Bu, kita berdoa kepada Allah SWT agar apa? Agar segera berakhir. Alhamdulillah sudah berakhir ya. Nah, kenapa kita berjuangkan lagi? Di sana ada Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Surat Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Qur'an menceritakan bahwa bagaimana Masjid Aqsa yang sekarang lagi ingin dibombardir oleh Israel anatullah. Nah, ini bukti kita mencintai saudara-saudara kita sebagai muslim. Nah, alhamdulillah sudah gencatan senjata, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi ya. Tapi Bapak dan Ibu, kita juga tidak bisa mengkiri ya, yang namanya orang Israel itu perundingan itu sering terjadi. Tapi yang namanya orang Israel kok sudah berunding langgar, tapi itulah watak orang Israel ya, watak orang Yahudi ya. Tapi mudah-mudahan ya, ini ladang amal bagi kita ya. Kalau tidak bisa berangkat sana berdoa ya, memberikan bantuan yang kita bisa berikan. Nah, Bapak yang berbahagia, karena tidak ada persiapan kita campur-campur saja Bapak Ibu ceramah kita pada subuh kali ini. Jadi alhamdulillah kita bersyukur masjid kita ini terus memberikan syiarnya ya, dan Muhammadiyah ya, di muktamar yang insyaallah 2022 nanti ya, insyaallah ya, kita sudah go internasional. Nah, kita bicara persyaratan Bu. Apa maksudnya go internasional ini? Kalau selama ini kalau di Indonesia ini Muhammadiyah tidak diragukan lagi tentang gerakan dakwahnya ya. Ke depan kita ingin go internasional. Muhammadiyah ini sudah menjadi organisasi lintas dunia. Bapak Ibu ya, kita sudah membeli lahan di Australia. Ibu, di Australia kita beli lahan berapa hektar. Kita akan mendirikan sekolah Muhammadiyah di sana. Ya. Nah, kenapa? Karena kita ingin mengembangkan dakwah kita ini ya, agar jangan sampai dirasakan orang Indonesia saja. Bagaimana orang luar negeri juga merasakan bagaimana Islamnya bermuhammadiyah itu. Ya. Australia kita akan dirikan sekolah Muhammadiyah boarding school ya. Kalau kita di Curug ini kita sudah punya sekolah kebanggaan kita ya. Dulu namanya SDITA ya, Sekolah Dasar Islam Terpadu Asia. Sekarang diberi nama S2, Sekolah Dasar Unggulan Asia ya. Saya bangga sekali ya, kalau kami di Lebong belum punya itu ya. Nah, tapi kita punya di Lebong itu berkah Tanwir kemarin kita ada punya sekolah SD Muhammadiyah Ujung Tanjung ya, Ibu yang pernah ke Lebong. SD Muhammadiyah Ujung Tanjung ini satu-satunya sekolah dasar kita yang bangunannya ya memiliki 2 lantai, 2 tingkat lantainya ya. Ini berkah Tanwir kemarin di Bengkulu ya. Jadi 2019 kita jadi tuan rumah Tanwir ya. Tanwir sebelum pilkada Pilpres kemarin diresmikan yang dibuka oleh Pak Presiden ya, gedung kita 2 tingkat ya.
Alhamdulillah dapat bantuan dari pimpinan pusat Muhammadiyah melalui menteri kita waktu itu Bapak Profesor Dr. Muhajir ya, dapat bantuan lebih kurang 1 miliar. Kita bangun gedung 2 tingkat ya. Dan SD Muhammadiyah Ujung Tanjung ini kebanggaan kita, kenapa Bu? Satu-satunya SD Muhammadiyah yang bisa mengalahkan jumlah siswa negeri. Bayangkan Bu. Ya. Bu boleh nanti kalau ke Kelbong di Ujung Tanjung sampai sekarang. Jadi ada sekolah negeri ya, itu kekurangan murid. Sementara SD Muhammadiyah apa Bu? Kelebihan murid. Kenapa? Karena kita menjaga amanah yang diberikan kepada kita ya. Jadi muridnya sekarang hampir 300-an lebih, malah mengalahkan sekolah negeri ya. Gedungnya 2 tingkat ya. Tapi ada yang unik Bu. Di Ujung Tanjung ini gaji gurunya itu ya. Kalau kita kan gaji guru biasa per bulan kan. Gaji guru ini karena di Lebong tuh sering musim panen ya. Gaji guru itu sampai sekarang itu yang masih dipertahankan, membayar gaji guru dengan hasil panen. Nah, jadi kalau ibu panen beras kan, nah itu kasih beras. Jadi kebersamaan dari penduduk itu, nah ini kasih beras. Nah, ya, jadi agak-agak aneh tapi itu dipertahankan, bagus ya. Semangat kebersamaan, ya kan? Nah ini yang perlu kita pertahankan ya. Kalau kita lihat sejarah-sejarah dulu bagaimana orang-orang tua dulu ya bermuhammadiyah dulu, ketika ada muswil, ketika ada musda, apa yang dilakukan orang dulu? Cerita Pak Kame itu ya, bawa kelapo, bawa bere, beramai-ramai mensukseskan acara musyawarah itu. Ya, nah, kalau kini kan tidak ya, karena kita lakayo kan, nah, musyawarah kita di mana Bu? Ya kan, nah, di nginap di hotel segala macam kan. Tapi itu boleh-boleh saja. Yang terpenting semangat kita berpersyarikatan itu harus kita tanamkan betul. Ya. Nah inilah ya yang menjadi ciri inti gerakan kita ya, gerakan dakwah kita ini, agar maka sampai hari ini Muhammadiyah itu satu-satunya organisasi yang terus eksis membantu pemerintah ini. Nah, Bapak yang berbahagia ya, apakah kita bosan? Nah, tidak ya. Berdakwah itu tidak pernah bosan ya. Jadi kalau orang ngecek ngapa Muhammadiyah itu sampai kini terus berbuat untuk bangsa ya, karena apa? Karena kita cinta dengan negeri ini Bu ya. Jadi kalau orang bicarakan apa sekarang ada kita dengarkan ada Pancasilais, tidak Pancasilais, itu sudah ketinggalan. Muhammadiyah ini tidak hanya sekedar mendirikan bangsa ini, justru Muhammadiyah ini adalah merumuskan Pancasila. Jadi kalau berbicara Pancasila ya, itu berbicara tentang Muhammadiyah. Tokoh-tokoh Muhammadiyah lah yang melahirkan, yang merumuskan Pancasila. Makanya sila pertama Pancasila apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu tokoh-tokoh kita. Waktu itu kan sedang berdebat ya. Yang dulu kan ingin tidak ada ketuhanan Pancasila tuh. 7 kata yang dalam piagam Jakarta kan, tapi karena kelogoan kawan-kawan Muhammadiyah waktu itu, oke lah kita ketuhanan yang Maha Esa. Apa artinya? Ketuhanan yang Maha Esa artinya lah inspirasi dari surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jadi kalau kita berbicara Pancasila, mengamalkan Pancasila berarti sudah mengamalkan Islam lah itu ya. Jangan bisa-bisakan eko toleransi, eko intoleran, tidak ada lah selesai itu ya. Ya, jadi kita inginkan ya berislam kita itu ya berpancasila itu sudah bagian dari ini. Nah, dalam Muktamar Makassar 2015 kemarin apa? Negara Indonesia ini adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Apa maksudnya? Negara Indonesia ini adalah negara yang didirikan oleh kesepakatan bersama, ya kan? Jadi para pendiri bangsa kita sepakat kita dirikan negara Pancasila, negara Indonesia ini dengan berfalsafahkan Pancasila. Jadi sila-sila Pancasila 5 itu adalah inspirasi dari nilai-nilai Al-Qur'an ya. Nah, Bapak yang berbahagia, jadi kita bersyukur Indonesia ya itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Muhammadiyah ini ya. Ada tokoh, kemarin kami ada seminar di Bengkulu. Jadi mengatakan kalaulah Indonesia ini hancur, kalaulah Indonesia ini bubar, satu-satunya organisasi yang bisa menyelamatkan Indonesia ini apa Bu? Muhammadiyah. Ini bukan berarti kita ini, tapi ini bicara fakta ya.
Ya, kenapa? Karena kita dari pusat sampai dari sudah terstruktur rapi. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ya, terlepas apapun gerakan dakwah kita, yang jelas kita berislamlah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Muhammadiyah ingin berislam yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah yang makbulah ya. Al-Qur'an dan Sunnah yang makbulah. Al-Qur'an jelas, Sunnah makbulah tanya. Itulah kita ada majelis tarjih dan tasdid ya. Muhammadiyah waktu subuh mundur 8 menit itu bukan sekedar mundur-mundur, Bu, ya kan? Jadi kalau orang yang tidak mengenal Muhammadiyah, ngapa Muhammadiyah kok waktunya mundur? Ngapa Muhammadiyah kok aneh-aneh juga kebijakannya, kan? Kenapa Muhammadiyah? Yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu bukan sembarangan. 4 perguruan tinggi negeri Muhammadiyah melakukan penelitian. Waktu subuh kita kok kecepatan. Ya, kemarin disampaikan oleh Profesor Budi Kisworo kan, ternyata makanya sudah dilakukan penelitian, maka keluarlah keputusan dari majelis tadi waktu subuh itu mundur 8 menit. Ya. Kita sebagai warga perserikatan, sebagai kader Muhammadiyah, apa yang diputuskan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, apa yang kita lakukan karena mereka berdasarkan ilmu yang mereka pahami, apa Bu? Sami'na wa ata'na. Itu ya, kita ikuti dan kita taati. Al-Quran mengatakan sami'na wa ta'na. Jangan sampai ada pertentangan, aneh-aneh orang pimpinan pusat itu. Sami'na. Keilmuan kita terbatas, keilmuan mereka sudah tinggi dan melakukan penelitian dan segala macam. Kita ikutilah ya. Termasuk keputusan 1 Syawal, 1 Ramadan dan segala macam itu. Nah, inilah Bapak yang berbahagia ya. Subuh kita pada pagi hari ini yang jelas adalah bersyukur kita besar di keluarga perserikatan kita Muhammadiyah ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah ya. Bermuhammadiyah ini kenapa? Kalau kita bermuhammadiyah ini Bapak dan Ibu, sebenarnya berislamlah kita ini. Ya kan? Jadi jangan kita beda-bedakan, kita bermuhammadiyah, berislamlah kita ini. Kenapa? Karena Muhammadiyah punya tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang seutamanya atau masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya kan? Ya, mewujudkan masyarakat Islam sebenarnya berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi bermuhammadiyah. Ya. Kebangsaan kita, apalagi keumatan kita tidak lagi perlu lagi. Ya, karena Muhammadiyah dari dulu sampai sekarang tetap istiqomah menjalankan dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini. Tinggal kitanya Bu, ya. Tinggalnya kita lagi ya. Ibarat sampaikan. Islam itu ibarat di meja makan ya. Kalau kita di rumah makan udah lengkap semua ya. Kalau Ibu ke rumah makan Bu, gulai randang gulai coba lengkap. Permasalahannya kita yang makan mana? Apa yang akan kita punya? Apa yang akan kita pelajari? Muhammadiyah lengkap ya. Dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting itu lengkap semua ya. Petunjuk amal-amal sudah ada. Tinggal lagi kita ya. Ingin mau belajar atau tidak. Nah, yang tidak bisa membaca ya ini kita hadir ke majelis taklim ini ya. Ibu-ibu yang rajin ini bagian dari belajar juga. Tidak tahu membaca oleh mendengar kan, mendengar pelajaran ya. Kenapa? Karena kita manusia ini kalau tidak diingatkan sering lupa. Ad-dinu nasihat ya. Agama itu nasihat untuk siapa? Untuk orang beriman. Diingatkan kita, sampaikanlah ya. Sehingga apa? Kata Rasulullah kan orang beriman tuh harus nantiasa memperbaiki keimanan. Tajdidu imanakum ya. Perbarui imanmu. Kalau kita Muhammadiyah ada namanya gerakan tasdid ya, gerakan pembaruan ya. Muhammadiyah bukanlah Muhammadiyah kalau tidak namanya gerakan tasdid ya. Pembaruan itu bukan sekedar asal baru, bukan sekedar asal beda ya. Pembaruan itu tentunya berdasarkan nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah yang makbulah tadi. Bapak yang berbahagia sudah jam 6 ya. Jadi terima kasih kesempatan memberikan ini yang jelas ya. Mari kita semua beristiqomah ya. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam kebenaran. Istiqomah di jalanmu. Kalau kita warga perserikatan, mari kita bermuhammadiyah dengan baik ya. Kalau saya ingin sampaikan pada kader, kalau saya ingin ngisi acara-acara Muhammadiyah itu angkatan muda itu sekali Muhammadiyah tetap Muhammadiyah sampai mati Muhammadiyah. Bukan berarti ini, iya Muhammadiyah di Islam itulah. Ya.
Sekali Muhammadiyah, tetap Muhammadiyah sampai mati Muhammadiyah. Artinya apa? Bukan berarti kita terlalu ini, bukan, tapi bermuhammadiyah itu berislam itulah. Tidak ada yang ajar Muhammad yang lain, tidak ada. Berislam lah. Ya. Mudah-mudahan semoga yang bermanfaat bagi kita semua. Bagi saya menyampaikan, ya, mari kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu nya. Tak pacak lagi. Awak tembak dia. Kau